Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Dan semoga teman-teman sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3. Mari siapkan buku tematik kalian dan alat tulis kalian, serta simak video berikut ini. Teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa di pembelajaran IPA tema 3 kita sedang mempelajari organ pencernaan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan berikut adalah fungsinya. Yang pertama, sebelum kita makan, pasti makanan akan masuk ke organ pencernaan mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Lanjut, setelah masuk ke dalam mulut dan dikunyah, maka akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Setelah makanan diproses dan dikunyah oleh mulut serta didorong oleh kerongkongan, maka akan masuk ke dalam lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Lalu ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Dan yang terakhir, yaitu setelah semua proses makanan sudah diproses oleh organ pencernaan yang lain, maka proses terakhir yaitu ke tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan, yaitu anus. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain yaitu: yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Jika tubuh kurang serat, maka seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Teman-teman di sini, apakah kalian pernah mengalami sembelit? Jika kalian pernah mengalami penyakit tersebut, pasti kalian kurang asupan makanan berserat. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Nah, untuk teman-teman yang kurang menyukai sayur, ayo mulai hari ini lebih giat untuk makan sayur karena akan berfungsi untuk organ pencernaan kalian. Dan fungsi serat itu adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Yang kedua, karena pola makan yang tidak teratur. Hayo teman-teman, siapa yang di sini suka makan tidak tepat waktu? Misalkan kalian melewati sarapan atau kalian tidak makan siang, tahu-tahu kalian hanya makan malam. Dan itu juga kalian makan mie ataupun yang pedas-pedas. Tidak ya teman-teman, tidak boleh seperti itu. Karena pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit mah. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Dan yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang tidak bersih. Kenapa kita tidak boleh makanan dan minuman yang tidak bersih? Karena di dalam makanan atau minuman tersebut pasti terdapat bakteri atau virus yang pastinya akan membuat organ pencernaan kita sakit. Karena bakteri dan virus yang masuk melalui makanan ataupun minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera.
Jadi, teman-teman, kita harus menjaga kebersihan makanan dan minuman agar tidak terkena penyakit. Seperti yang sudah Mi sampaikan sebelumnya, salah satu cara menjaga sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan kita juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut beberapa contoh makanan menyehatkan bagi sistem pencernaan. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi buah yang mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Contohnya seperti buah anggur, buah blueberry, buah blackberry, kismis, ataupun stroberi. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi sayur yang mengandung banyak serat karena baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Apa aja sayuran tinggi serat? Yang pertama ada brokoli, labu, wortel, dan bayam. Dan tentu masih banyak lagi. Yang terakhir, kita harus mengkonsumsi biji-bijian yang mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Nah, teman-teman, jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat supaya sistem pencernaan kita terjaga dengan baik dan kita terhindar dari segala macam penyakit. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahasa Indonesia mengenai isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, tentunya iklan tersebut harus memiliki kata kunci yang dapat diingat oleh masyarakat. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh untuk iklan susu kedelai. Kata kuncinya yaitu segar dan bergizi. Isi iklan dari susu kedelai ini yaitu berisi tentang penawaran produk susu kedelai. Susu ini rasanya segar dan bergizi. Susu kedelai merupakan minuman kesehatan yang komplit untuk hidup sehat dan aktif. Serta keunggulan dari produk ini yaitu memberikan energi, meningkatkan daya ingat, menguatkan tulang, membantu metabolisme, melindungi jantung, bebas kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Perhatikan isi iklan berikut ini. Di sini ada dua iklan. Iklan yang pertama di sebelah kiri berisi tentang pasta gigi menjadikan gigi bersih dan kuat. Dan iklan kedua yang sebelah kanan yaitu shampoo dapat menghilangkan ketombe. Saat pembuatan iklan, hal yang diperlukan yaitu unsur-unsur sebuah iklan yang terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik, serta ada naskah yang dapat dimasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Sketsa gambar yang berdasarkan naskah yang dibuat, serta mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter sesuai dengan naskah. Lanjut, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan media elektronik. Yang pertama,
memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. 2. Menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. 3. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh rancangan iklan. Terdiri dari tema, judul, jumlah pemeran, karakter tokoh, dan rancangan naskah. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. 2. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. 3. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. 4. Membuat perhitungan biaya yang teliti. Serta hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin memperagakan iklan yang telah dibuat. Yang pertama, menampilkan dengan percaya diri. 2. Menggunakan suara yang jelas. 3. Memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. 4. Menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Perhatikan iklan berikut ini. Iklan ini adalah contoh memperagakan iklan masyarakat. Semua tokoh di dalam iklan ini akan mengatakan, "Kami bersatu sebagai bangsa Indonesia. Generasi penerus cita-cita tanah air. Berbeda bukanlah perpecahan. Rela berkorban demi bangsa dan negara." Dan untuk tugas hari ini, kalian membuat rancangan iklan seperti pada contoh sebelumnya atau pada halaman 103 tema 3. Tema iklan boleh bebas atau mengikuti buku. Dikerjakan di buku tulis tematik. Dan yang kedua, kalian membuat gambar organ pencernaan di kertas HVS atau buku gambar. Bisa diberi warna dan diberi keterangan nama-nama organ tersebut. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.